Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutomo Wijaya. Di sini saya sebagai salah satu anggota dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pembiayaan modal kerja pada bank syariah. Pengertian pembiayaan modal kerja. Yang pertama, pembiayaan modal kerja yaitu jenis pembiayaan produktif oleh bank syariah yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Yang kedua, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah dan PBI nomor 10/24/PBI/2008. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang. Yang ketiga, bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjam uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana, sedangkan nasabah sebagai pengusaha. Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan mudharabah. Unsur pembiayaan modal kerja. Yang pertama, pembiayaan likuiditas. Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam ini dalam bentuk COR, timbal balik, atau yang disebut dengan compensating balance. Melalui fasilitas ini, nasabah membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atas rekening giro tersebut. Yang kedua, pembiayaan piutang. Ini dibagi dua. Yang pertama adalah pembiayaan piutang. Yang kedua adalah anjak piutang. Sedangkan yang ketiga adalah pembiayaan persediaan. Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan barang-barang yang dibutuhkan nasabah. Tahap kedua, yaitu bank menjual kepada nasabah pembeli dengan membayar tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antar bank dan nasabah. Yang keempat, pembiayaan modal kerja untuk perdagangan itu dibagi dua: perdagangan umum dan perdagangan berdasarkan pesanan. Sedangkan konsep dasar modal kerja, yang pertama, konsep modal kerja meliputi work capital asset, gross working capital, dan net working capital. Yang kedua, penggolongan modal kerja dibedakan menjadi dua, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja seasonal. Yang ketiga, unsur-unsur modal kerja permanen meliputi kas, piutang dagang, dan persediaan bahan baku. Yang keempat, perputaran modal. Dari set sebelumnya, di sini kami akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama tentang konsep modal kerja. Yang pertama, modal kerja atau working capital asset adalah modal lancar yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara lancar. Yang kedua, modal kerja bruto atau grossing working capital, keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Yang ketiga, modal kerja neto atau net working capital, kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Yang kedua, penggolongan modal kerja. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, modal kerja permanen. Bersamaan dengan modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Yang kedua, modal kerja seasonal adalah bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagang, penerimaan hasil tagihan termin, atau dari penjualan hasil produksi. Yang ketiga, unsur modal kerjasama
kerja permanen. Yang pertama itu ada kas. Harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan saat digunakan. Yang kedua, piutang dagang. Pemberian piutang dagang oleh usaha kepada pelanggan merupakan salah satu strategi mengantisipasi pesaing dengan tujuan menjaga keberlangsungan hubungan dengan para pelanggan. Yang ketiga, persediaan bahan baku. Jumlah persediaan bahan baku selalu tersedia di perusahaan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu stok untuk memenuhi kebutuhan produksi normal dan stok untuk antisipasi guna kontinuitas produk. Yang keempat, konsep perputaran modal kerja adalah peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum kapasitas yang membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dalam sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya, kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga proses produksi dapat berkesinambungan. Selanjutnya, mekanisme pembiayaan. Mekanisme pembiayaan meliputi ketentuan dan syarat atau yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut dilunasi oleh nasabah. Dan untuk jenis pembiayaan tersebut mempunyai kekhususan dalam ketentuan dan prosedur. Tujuan utama mekanisme pembiayaan ini adalah yang pertama, memberikan ketegasan atau tugas-tugas dari seorang account officer, sehingga dengan demikian akan lebih memperjelas wewenang dan tanggung jawab para account officer. Yang kedua, flow of dokumen dapat diikuti dan diketahui dengan jelas. Yang ketiga, memperlancar arus pekerjaan. Dari set sebelumnya, di sini mekanisme ini berlaku untuk permohonan pembiayaan baru, perpanjangan maupun tambahan yang berlaku secara umum untuk setiap jenis pembiayaan, baik untuk modal kerja maupun investasi. Untuk langkah-langkah yang baik dalam mekanisme pembiayaan, yakini meliputi persiapan, penilaian, keputus atas permohonan pengawas, dan pelunasan. Beberapa jenis pembiayaan tertentu memiliki kekhususan dalam ketentuan dan mekanismenya. Untuk memperoleh pinjaman, pemohon harus memenuhi syarat dan ketentuan. Semua permohonan pembiayaan harus diajukan secara tertulis tanpa melihat beberapa jumlah pembiayaan yang diminta, dan ini berlaku untuk pemohon baru, pemohon tambahan pembiayaan, permohonan untuk perpanjangan masa berlaku pembiayaan, maupun perubahan syarat-syarat pembiayaan itu sendiri. Fungsi-fungsi pembiayaan. Berdasarkan tujuan pemberian pembiayaan, sebagaimana disebutkan di atas tadi, maka pembiayaan secara umum memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya guna barang. Yang keempat, meningkatkan peredaran barang. Manfaat modal kerja. Modal kerja mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Dengan modal kerja yang cukup akan membuat perusahaan beroperasi secara ekonomis dan efisien serta tidak mengalami kesulitan keuangan. Manfaat modal kerja adalah yang pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunan nilai dan aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Yang keempat, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para pelanggan.
Perubahan dalam teknologi. Jika terjadi pengembangan teknologi, maka akan berhubungan dengan proses produksi dan akan membawa dampak terhadap kebutuhan akan modal kerja. Kebijakan perusahaan. Kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan juga akan membawa dampak terhadap kebutuhan modal kerja. Akad mudharabah. Akad mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jenis-jenis akad mudharabah. Mudharabah mutlak atau bebas adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara sahibul mal selaku investor dengan mudharib selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Mudharabah muqayyadah atau terikat adalah kerjasama dua orang atau lebih antara si habul mal selaku investor dengan pengusaha atau mudharib. Investor memberikan batasan tertentu, baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, risiko maupun pembatasan lain yang serupa. Rukun dan syarat akad mudharabah. Rukun dalam mudharabah berdasarkan jumhur ulama ada 3, yaitu al-aqidain, yang kedua mauqut alai, yang ketiga sigot. Syarat mudharabah itu ada 3. Yang pertama, yang terkait dengan orang-orang yang melakukan akad. Yang kedua, yang terkait dengan modal. Yang ketiga, yang terkait dengan keuntungan. Risiko al-mudharabah. Side streaming. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak. Yang kedua, lalai dan kesalahan yang disengaja. Yang ketiga, pembiayaan keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Manfaat akad mudharabah. Yang pertama, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendana secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Yang ketiga, pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Manfaat akad mudharabah. Bank akan lebih selektif dan berhati-hati dalam mencari usaha benar-benar aman dan menguntungkan, karena keuntungan yang konkret atau baik dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Yang kelima, prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga, tetapi di mana bank akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga, tetapi beberapa pun keuntungan yang dikasihkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Dasar hukum dari akad mudharabah itu ada 3. Menurut landasan Al-Quran itu ada di surat Al-Muzammil ayat 20 dan surat Al-Jumu'ah ayat 10. Sedangkan landasan hadis itu ada dari hadis riwayat Tabarani dan hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 7/DSN MUI /4/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.